Yuk teman-teman, di dalam kandang ini kita akan berbicara kenapa peternak ayam kampung itu kebanyakan yang gagal teman-teman. Kita bukan mendoakannya ya, tetapi bagaimana fakta yang sudah terjadi, bagaimana peternak pemula ayam kampung itu semuanya kebanyakan yang gagal teman-teman. Alias hanya panas-panas di awal saja teman-teman. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita akan kupas tuntas semuanya di dalam video ini teman-teman. Terlebih dahulu ini di pagi hari ya, berkisaran jam 8 pagi dan udara cuacanya sangat bagus sekali ya. Trik seperti ini kebetulan kita di kota Medan teman-teman. Nah, ini pakan yang kita buat adalah pakan alternatif. Teman-teman pasti sudah tahu ya, ini metode pakan alternatif yang terlihat ini basah sekali ya. Saya peras sedikit saja, basah sekali teman-teman. Kenapa? Ini pakan yang dikhususkan untuk seminggu sebelum menjualnya. Dan ini sudah memasuki masa penjualan. Nyatanya di sini tinggal sekitar ya 15 ekor lagi lah. Yang tadinya di dalam kandang ini 180 ekor. Temannya sudah dijual semuanya teman-teman. Nah, beratnya sudah tercapai. Karena usia mereka 3 bulan di tempat kita ini harus sudah sampai 1 kilogram 1 on. Bahkan bisa lebih lagi. Nah, seperti apa metode nanti pembelajaran kepada kita? Kenapa peternak-peternak ayam kampung itu banyak yang gagal? Dan apa saja penyebabnya teman-teman? Kita akan kupas tuntas dalam video ini. Oke, yang pertama teman-teman, bagaimana kondisi ayam yang kalian dapatkan itu? Ada dua metodenya. Satu, memang dari tetasan sendiri ya, artinya memiliki indukan sehingga dia menetas dan usia ayam itu masuk masa DOC. Ya, artinya itu usia 1 hari. Makanya disebut dengan DOC teman-teman. Kalau kesensitifan ayam itu, ayam kampung usia 1 hari, bagaimana perawatannya itu sangat sensitif sampai proses dia itu 3 minggu ke depan teman-teman. Dari 1 hari sampai 3 minggu itu sangat sensitif sekali. Apabila baru menetas 1 hari itu biasanya tidak makan ya, karena masih ada nutrisi. Makanya kalau kalian perhatikan nanti di bagian pusarnya yang di bawah itu masih seperti kayak merah-merah seperti itu masih ada kandungan nutrisi. Biasa 1 hari itu nggak makan teman-teman. 1 hari itu nggak makan. Nah, masuk dalam proses 2 ke 3 hari barulah mereka akan meminta minum ataupun makan. Makanya yang disarankan kepada teman-teman kalau pakan starter yang diberikan itu adalah 100% dari pakan pabrikan kalau memang mau hasilnya bagus. Pisahkan dengan induknya, terus diberikan pengangkatan berupa lampu. Kalian tinggal sesuaikan saja nanti. Lalu tinggal diberikan pakan alternatif, pakan pabrikan dari Vivo ya. Itu kalau rekomendasi dari saya, yang saya sudah pakai adalah Vivo. Vivo itu ada dia lebih halus lagi di bawah Pur kode 511. Itu nanti tanya aja di pakan ternak. Yang penting nanti mereknya Vivo. Bagaimana untuk pakan alternatif yang pakan pabrikan untuk ayam starter atau ayam DOC. Nah, perawatannya kembali itu harus diberikan vaksin teman-teman. Paling tidak dia kena vaksin selama 2 kali dalam masa perawatan 1 hari sampai 3 minggu ke depan tadi. Nah, itu harus diperhatikan karena vaksin 2 kali. Vaksinnya dari vaksin tetes mata saja. Itu sudah aman. Vaksinnya seperti apa mereknya? Beli saja di pakan ternak, itu banyak metode-metode vaksin. Tetapi nanti pakan ternak itu pasti merekomendasikan mana yang sering dipakai di daerah situ gitu. Nah, nanti dia beri itu seperti botol insto gitu aja, tinggal tetes-tetes di masing-masing ayam itu 2 kali dalam 3 minggu untuk perawatannya. Nah, itu metode yang pertama saya katakan bagaimana kalian itu memiliki ayam yang memang dari hasil tetasan sendiri. Memiliki indukan, nah metodenya seperti itu. Itu langkah awalnya teman-teman. Kalau kalian membeli ayam yang usia 1 bulan ataupun 3 minggu, ya sudah hal itu tidak lagi diterapkan. Nah, pembelajarannya sudah berbeda lagi. Karena metode kedepannya bagaimana supaya ayam yang 3 minggu ini bisa mencapai 1 kilogram 1 on lebih dalam hanya waktu usia ayamnya 3 bulan 1 minggu. Nah, artinya 2 bulan ke depan kita hanya pelihara, baru kita panen. Yang tadinya segini bisa langsung besar segini. Hanya 2 bulan 1 minggu kita peliharanya. Nah, bagaimana langkah-langkahnya itu bisa tercapai? Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman, nutrisi yang kita berikan di pakan alternatif itu kita berkhusus kepada sampai usia mereka 2 bulan adalah protein. Proteinnya yang kita khususkan. Bagaimana cara mendapatkan protein itu? Padahal pakan alternatif tidak beri dari pabrikan ya. Artinya 50% itu kita bisa menggunakan batang pisang. Batang pisang yang kita campur nanti dengan dedak ikan. Nah, kalau dedak ikan itu proteinnya sangat tinggi sekali. Nah, jadi hal-hal itu yang saya bagikan kepada kalian ini, bagaimana metode dari usia 3 minggu sampai nanti usia mereka itu 2 bulan. Itu yang ditinggikan adalah protein.
Nah, kalau nanti mereka sudah 2 bulan sampai 3 bulan, artinya sebulan lagi, itu diselaraskan teman-teman. Protein sama karbohidratnya itu hampir-hampir sama. Kalau bisa di rata-rata 25%. Apa pakan yang bagus untuk karbohidratnya? Sudah mulai masuk dengan cucian air brush. Nah, cucian air brush, sisa-sisa limbah rumahan. Itu karbohidratnya sangat tinggi sekali teman-teman. Tetapi sisa-sisa limbah dari rumahan itu dicuci dulu ya. Jangan terlalu banyak minyaknya sekali teman-teman. Karena itu menghambat juga nanti pertumbuhan ayam ini. Kalau dia ada minyak terserap kepada ayam ini teman-teman. Nah, yang kalian lihat sekarang ini udah seperti benyek. Kenapa? Kalau seminggu sebelum dia panen, nah ini makanannya itu harus benyek seperti ini aja, basah seperti ini aja. Kalau usia 2 bulan tadi itu nggak usah basah seperti ini. Itu artinya dia harus agak mengering ya, supaya kandangnya juga tidak berbau, kotorannya juga tidak terlalu benyek ya. Tetapi walaupun memang nanti kita terapkan juga bagaimana jamunya itu ada di peternakan kita ini, di Jari Pelawi ini, jamu untuk penangkal sakit pada ayam. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya, saya sudah sertakan itu teman-teman. Jamunya seperti apa, bukan saya jualan jamu, tetapi kalian buat sendiri saja di rumah. Cara membuatnya juga sangat gampang. Nih, kalian bisa perhatikan nih. Ini 3 bulan teman-teman, sudah 1 kilo lebih nih. Jadi memang betul-betul berkualitas ya. Artinya apa yang kita berikan nutrisi kepada mereka itu tercukupi. Bukan menimbulkan hoax ataupun hanya ngarang-ngarang cerita, tidak teman-teman. Berdasarkan pengalaman, makanya saya bagikan kepada teman-teman agar langkah-langkahnya bisa diikuti. Nah, jadi kalau sudah memasuki tahapan usia 3 minggu, itu sudah kategori bisa dibilang aman ya. Sudah tidak kena lampu lagi kalau di tempat saya itu. Kalau 3 minggu itu sudah bisa nggak usah kena lampu lagi, itu udah aman. Nah, metode pembesarannya lagi nanti ke depannya itu banyak sekali tekniknya, seperti paruhnya nanti digunting, dipotong ya, karena seperti ada kuku gitu di paruhnya itu, ujung itu dipotong agar nanti tidak runcing di atas. Jadi bisa rata pada saat makan itu makannya lahap ya. Artinya pada saat mematuk itu bisa masuk banyak. Nah, seperti pemangkasan bulu pada saat usia 2 minggu. Itu hal-hal yang sederhana yang mungkin kalian tidak lakukan teman-teman. Kenapa itu bisa dilakukan? Ya, pembentukan organ itu sangat penting sekali di usia 2 minggu itu. Itu penentu bagaimana organ mereka ini cepat berkembang. Kita membesarkan organnya itu, kembang semua di bagian dalamnya teman-teman. Jadi kalau sudah mengembang semua, pada saat proses nanti 3 minggu ke atas, kita tinggal memberikan nutrisi-nutrisinya saja. Seperti protein tadi yang saya katakan, karbohidrat, seratnya, mineralnya. Jadi hal-hal seperti itu yang kita jaga teman-teman. Nah, kondisinya memang terlihat sedikit ribet ataupun ruwet lah ya. Tetapi hal itu kalau memang sudah dipahami, itu seperti hal melakukan biasa saja. Rutinitas-rutinitas seperti itu teman-teman. Nah, jadi pencapaian pada saat nanti kalian katakanlah kalian itu beli bibit ayam 15.000 ya. 15.000 kalian beli bibit ayam usia 3 minggu. Kalian peliharanya sekitar 2 bulan 1 minggu lagi supaya mereka usianya 3 bulan ya. Ataupun 3 bulan lah, 3 bulan 1 minggu lah kita panen ya. Kalian pelihara sekitar 2 bulan 2 minggu aja. 2 bulan 2 minggu kalian pelihara. Dalam satu ekor itu saya sudah pernah melakukan pencatatan berapa yang dikeluarkan untuk satu ekor itu dalam pembesaran kita. Kita tadi membelinya bibit usia 3 minggu. Harganya 15.000. Nah, usia 3 minggu itu kita mau pelihara dan nanti sampai mereka usia 3 bulan 1 minggu. Artinya ada 2 bulan 2 minggu yang kita perlukan ya. 2 bulan 2 minggu kita pelihara, berapa yang kita keluarkan biaya untuk satu ekor ayam. Nah, saya sudah hitung teman-teman. Itu kurang lebih hanyalah 15.000. Karena kita menggunakan pakan alternatif yang 50% dari batang pisang, campuran lagi nanti dengan daun singkong, daun pepaya. Mana yang lebih banyak di tempat kalian silahkan pakan alternatif itu. Caranya juga sudah saya jelaskan. Hanya 15.000 saja. Nah, 15 tambah 15 modal tambah modal beri bibit sama modal pembesaran 15 tambah 15 berarti 30. Nah, kalau penjualan di sini sekitar 1 kilo 2 on baru kita jual. Artinya di tempat saya ini itu harganya 50 per kilogramnya. Jadi jualan 60. Nah, keuntungannya 30.000 juga. Hampir 100% dari apa yang kita keluarkan teman-teman. Itu kalau per ekor. Makanya metode peternakan di tempat saya ini kan kandang yang ada di belakang rumah. Ada lagi yang di depan rumah, itu usianya beda-beda teman-teman.
Artinya kita tinggal sendiri nanti yang nyeting, mau sebulan sekali kah kita gajian atau 15 hari sekali. Jadi tingkatan anaknya itu beda-beda usianya. Seperti itu kalau mengatur tekniknya. Nah, jadi kalau keuntungan yang didapatkan satu ekor ini kisarannya itu 30.000 teman-teman. Nah, ini 1 kilo lebih nih. Nah, 30.000. Taksasinya yang kita akan keluarkan ya, bibit sama modal pembesaran mereka. Nah, selebihnya nanti kita jual mereka itu 60.000. Kalau udah jual 60.000 berarti untungnya 30.000. Seperti itu teman-teman yang bisa saya bagikan. Saya rasa bisa bermanfaat kepada kalian. Apa pertanyaan kalian silahkan tumpahkan saja di kolom komentar. Kita akan jawab berdasarkan pengalaman teman-teman. Semangat terus dalam dunia peternakannya. Salam kasih dari Jari Pelawi.